Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nur Amalia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran modern pendidikan. Tetapi sebelum masuk pembahasan aliran-aliran modern pendidikan, sebelumnya kita harus tahu apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, aliran-aliran modern pendidikan ini ada 5 cabang. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, esensialisme, ketiga, rekonstruksionalisme, yang keempat, perennialisme, dan yang kelima, idealisme. Nah, apa sih aliran-aliran itu? Mungkin masih terdengar sangat asing bukan di telinga kita? Yuk kita simak pembahasannya. Aliran yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang berpusat pada anak atau child center. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, sehingga guru harus tahu tentang karakteristik siswa. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik atau experience kurikulum. Metode pendidikan progresivisme antara lain yang pertama, belajar aktif, 2. Metode memonitor kegiatan belajar, 3. Metode penelitian ilmiah. Aliran yang kedua adalah aliran esensialisme. Esensialisme mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial sudah teruji waktu sehingga peran guru sangat kuat dalam memengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Aliran ini berpendapat bahwa siswa siap melakukan latihan intelek atau berpikir. Peranan guru sangat kuat memengaruhi dan mengawasi kegiatan di kelas dan juga berperan sebagai contoh dalam pengawalan nilai-nilai penguasaan pengetahuan. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, mengembangkan intelek atau kecerdasan. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Metode pendidikan esensialisme antara lain yang pertama, pendidikan berpusat pada guru atau teacher center. Kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah latihan mental. Yang ketiga adalah aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Pelajar merupakan generasi muda yang harus diarahkan guru untuk menumbuhkan kekritisan sehingga dapat berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah yang menjanjikan keberhasilan. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran antara peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan, seperti sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia.
menggunakan metode pemecahan masalah atau analisis kebutuhan dan menyusun program aksi perbaikan masyarakat. Aliran yang keempat adalah aliran perennialisme. Perennialisme merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena menjadikan orang berpikir sehingga akan ditemukan adanya kebenaran. Tujuan pendidikan perennialisme adalah anak didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Guru punya peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan di kelas sehingga harus menguasai ilmu. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Metode yang digunakan adalah latihan mental dalam diskusi, analisis buku melalui pembacaan buku-buku yang tergolong karya-karya besar dalam peradaban barat. Aliran yang terakhir adalah aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Para murid memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan atau approach secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook. Nah, dari kelima aliran tersebut, tidak ada aliran yang salah maupun aliran yang paling benar. Menurut diskusi yang pernah saya ikuti, kelima aliran tersebut sangat berkaitan dan nantinya akan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai aliran-aliran modern pendidikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Alvina Nur Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.